Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zafira Mayarni, seorang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Video kali ini untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Manhaj Al-Bahthi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata Manhaj Al-Bahthi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Manhaj yaitu metode, sedangkan Al-Bahthi yaitu penelitian. Apa itu penelitian? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penelitian. Penelitian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Sebelum melakukan penelitian, kita harus tahu apa masalah yang terjadi. Sedangkan apa itu masalah? Masalah adalah ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan fakta yang terjadi. Kemudian di dalam mempelajari bahasa terdapat dua komponen, yaitu yang pertama anasir atau unsur-unsur, kemudian yang kedua yaitu maharat atau keterampilan. Nah, unsur-unsur yaitu ada 3 unsur-unsur dalam mempelajari bahasa. Yang pertama al-mufradat, yang kedua al-aswat, yang ketiga al-qawaid. Nah, kemudian al-maharah atau keterampilan yaitu ada 4. Yang pertama maharatul istima, keterampilan mendengar. Kemudian yang kedua maharatul kalam, keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan yang keempat yaitu maharatul kitabah, keterampilan menulis. Nah, di pembahasan yang kedua yaitu khulfiyah al-bahthi atau latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah sesuatu yang menyebabkan dilakukannya penelitian. Di dalam penelitian terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama landasan filosofis, kemudian yang kedua landasan teoritis, dan yang ketiga landasan faktual. Landasan filosofis adalah kajian yang mendalam. Di dalam landasan filosofis terdapat 3 komponen. Yang pertama ontologi. Nah, ontologi yaitu menjelaskan pembahasan pada masalah yang kita teliti. Misalnya, apa itu maharah? Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran terkait apa yang kita teliti. Contohnya, apakah bisa dipelajari, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang terakhir yaitu aksiologi. Nah, di aksiologi ini kita menjelaskan bahwa apa manfaat setelah kita mempelajari titik masalah dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu landasan teoritis. Di sini, di landasan teoritis ini kita mencari teori apa yang mau kita buat yang berkaitan dengan teori-teori yang kita pakai. Kemudian yang ketiga yaitu landasan faktual. Di landasan faktual ini kita menjelaskan fakta yang ada, fakta yang sebenarnya atau fakta yang terjadi di lapangan. Pembahasan yang ketiga yaitu ad-dirasah awliyah, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan pra penelitian atau dilakukan sebelum membuat proposal. Studi pendahuluan ini didapatkan melalui 3P, yaitu paper, person, dan place. Paper adalah data-data yang kita dapatkan dalam bentuk dokumen. Kemudian person adalah orang atau narasumber, apakah narasumber itu mau diwawancarai atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga place, yaitu mencari tahu, memastikan, dan menentukan di mana tempat penelitian kita. Kemudian hasil dari dirasah auliyah ini dicatat dan dipaparkan di landasan faktual. Di sana kita jelaskan apa saja fakta-faktanya dari hasil wawancara dan data-data yang kita dapatkan pada penelitian.
Kemudian ikhtiyarul mawdu' wa dirasah sabiqah. Ikhtiyarul mawdu' yaitu pemilihan judul, dan dirasah sabiqah yaitu penelitian yang sudah dilakukan. Di sini kita menampilkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam beberapa aspek. Yang pertama, nama penelitiannya, kemudian judulnya, kemudian apa metodenya, tujuannya, dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Setelah itu, kita jelaskan apa persamaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan, dan apa juga perbedaannya. Di dirasah sabiqah ini, kita lebih fokus kepada metode atau media yang dipakai oleh peneliti terdahulu. Setelah itu, ada iftirat atau asumsi. Asumsi yaitu sesuatu yang umum dan semua orang sepakat, atau keyakinan peneliti. Nah, biasanya asumsi ini terletak di akhir latar belakang. Kemudian ada hipotesis atau faradhiyah. Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan. Dengan apa membuktikannya? Yaitu dengan HA dan HO. HA itu ialah apakah dia berpengaruh, gitu. Sedangkan HO, apakah dia tidak berpengaruh. Contohnya, contoh HA, pengaruh metode hiwar berpengaruh terhadap maharah kalam siswa. Kemudian contoh HO, pengaruh metode hiwar tidak berpengaruh terhadap maharah kalam siswa. Baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.